Hai, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kalau yang dengerinnya pagi, karena judulnya Ocehan Pagi, jadi aku akan sapa selamat pagi. Kalau siang, ya selamat siang buat kalian yang dengerinnya siang, dan selamat malam buat kalian yang dengerinnya malam hari. Selamat bergabung bagi kalian yang bersedia mendengarkan podcast receh ini. Podcast yang tidak bermodal, dan aku terima kasih sama kalian yang sudah mau ikhlas merelakan waktu berharganya, kuota berharganya demi mendengarkan podcast ini. Nanti aku ganti dengan informasi yang kece abis. Jadi ini adalah podcast pertama aku, dan rencananya aku mau terus buat podcast kayak gini untuk isi waktu luang aja sih. Manfaatnya apa nih? Banyak dong manfaatnya, tergantung yang dengerin sih. Apa kabar nih teman-teman semua? Selamat berbahagia ya bagi kalian yang bahagia, dan jangan patah semangat buat kalian yang sedang dirundung masalah. Kegiatan mulai aktif kembali nggak tuh? Kerja, kuliah, sekolah sudah mulai padat jadwal ya, walaupun sih masih banyak yang dilaksanakan secara daring dan online. Aku pun juga begitu. Tugas-tugas apa kabar? Pastinya udah nggak bisa dihindari lagi ya. Nih aku mau tanya nih, kalian udah pada di tingkatan mana nih tugasnya nih? Apa di tingkatan gerimis, hujan deras, hujan lebat, banjir bandang, atau jangan-jangan udah ada yang di level tsunami tuh? Terpa tugas-tugas yang amat banyak, numpuk deh tuh. Tetap semangat ya, aku yakin kok walaupun sulit, walaupun kalian capek, kalian pasti bisa. Ini adalah cara aku kasih semangat ke diri aku dengan coba kasih semangat ke orang lain. Kalian udah pernah coba belum? Coba deh, yang belum pernah coba dicoba. Itu rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Enggak deh, beneran dicoba. Itu rasanya memang ajib banget. Teman-teman udah banyak tugas, sudah banyak kegiatan, kira-kira udah ada yang rasa stres atau jenuh belum? Sama kayak aku. Sebenarnya aku sih enggak ngerasa jenuh. Cuman biar kita sama aja ya, kalau kalian sama ngerasa jenuh, aku juga ngerasa jenuh deh, biar kita sama. Cie. Tulis di komen ya segala pertanyaannya aku lontarkan dari tadi. Wajib nggak? Wajib dong. Kira-kira ada manfaatnya nggak, Vi? Nggak ada sih, cuman biar aku senang aja. Kalian tahu nggak sih stres dan jenuh itu apa? Karena apa? Kayaknya aku nggak usah ngasih definisi deh ya. Kalian pasti sudah bisa mendefinisikan sesuai dengan pengalaman pribadi, ya kan? For your information nih guys, stres itu berawal di sumbu HPA. Itu ada di otak ya, dimana terjadi interaksi antara kelenjar endokrin dan yang ada di otak dan ginjal. Saat otak mendeteksi situasi stres, sumbu HPA langsung mengaktifkan dan melepaskan hormon kortisol gitu tuh. Nah kalau misalkan hormon kortisolnya ini meningkat, kelebihan hormon kortisol itu dapat menyebabkan otak mengecil sehingga sambungan-sambungan di otak itu berkurang. Nah ada bagian yang ini nih, kortisol juga menyebabkan hipokampus memproduksi sel otak lebih sedikit sehingga kita semakin kesulitan belajar dan mengingat sesuatu. Ini aku baca di sebuah artikel ya di Kompas. Jadi kalian nggak perlu meragukan tuh informasinya. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ujian tiba-tiba stres, ngeblank itu tuh. Nih terus aku mau cerita ya. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu aku itu ngadain kayak Q&A gitu loh di Instagram. Cuman sih yang ikut nggak banyak ya, karena followers aku juga nggak banyak. Cuman aku seneng, nggak tahu kenapa. Jadi itu aku tanyakan sama temen-temen aku, kira-kira kalau mereka jenuh itu ngapain sih? Jawabannya itu mereka ada yang makan, minum, berenang, ada yang jalan-jalan ke mall, ada yang main di alam, banyak deh pokoknya. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya itu ada cara-cara untuk mengatasi stres itu dengan sangat mudah dan murah. Cara ini udah aku lakuin sih udah lama. Penasaran nggak tuh? Aku bangga loh sama kalian. Di
podcast yang benar-benar receh ini masih bisa mendengarkan, masih bertahan. Terima kasih ya, aku sangat berterima kasih banget. Apalagi kalau kalian pencet tombol like tuh, aku sangat terima kasih banget tuh. Aku doain rezekinya lancar deh, amburadul nanti. Caranya yang pertama yaitu kalian atur nafas dan emosi. Jadi atur nafas dan emosi, diredam dulu emosinya. Yang kedua, curhat. Emang sih kalau ada masalah itu temen ngobrol itu emang cara yang paling ampuh. Tapi curhatnya nggak perlu ke orang kok. Kadang aku juga sering curhat ke tembok, curhat ke cermin. Jadi kalau suatu saat nih ya kalian ketemu aku rada on itu tuh karena aku sering ngomong sendiri. Ya bukannya kenapa sih, cuman lebih enak aja, lebih enjoy aja gitu. Tapi kalau kalian punya temen ngobrol nih, si doi misalnya atau sahabat kalian, bisa dong nanti diceritain. Tapi nggak usah pakai emosi ngobrolnya, kasihan yang dengerin. Nggak usah pakai teriak-teriak juga depan rumah ya, di dalam kamar aja tuh, pakai handphone atau curhat sama adiknya atau di tembok itu kayak aku. Terus kalian coba ambil air wudhu deh. Itu nggak tahu ya, air wudhu itu saat menyentuh bagian-bagian yang dibasuh itu rasanya kayak melarutkan masalah gitu. Terus yang keempat, sujud dan sholat, curhat lagi, pasrah sama yang Maha Kuasa. Terus kemudian nih aku baca di sebuah artikel juga, dalam kajian Profesor dan Dekan School of Biomedical Science National Health University California, Amerika Serikat, ada bapak profesor ini namanya Taruna Ikrar. Dia mengatakan posisi sujud melibatkan peredaran darah dan saturasi oksigen otak yang akhirnya berhubungan dengan kesehatan otak. Menurutnya, pada posisi seperti sujud dan akibat kekuatan gravitasi bumi menyebabkan aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak sehingga bagian kepala lainnya. Nah, ketika posisi jantung di atas otak dalam posisi sujud nih menyebabkan darah yang kaya oksigen bisa mengalir maksimal ke bawah atas pengaruh gravitasi bumi sehingga mengalir sempurna ke otak. Jadi saturasi oksigen dan peredaran darahnya jadi lancar kembali, otaknya juga bisa berpikir normal kembali. Nah, kemudian kalian bisa imbangi yang terakhir nih, caranya kalian bisa imbangi dengan yang cara-cara di atas tadi, kayak yang jalan-jalan lah, makan lah, tidur lah, ke mall. Cuma nih aku mau saran, kalau misalnya kalian mau keluar jalan-jalan atau kalian mau, pokoknya ketika kalian mau bertemu orang banyak, diredam dulu emosinya, karena kan kalian keluar mencari inspirasi, meminimalisir kejenuhan, bukan mau menambah masalah ya kan. Kalau kalian emosi, nanti kalian tambahin masalah, ketemu orang bawaannya emosi mulu, ditanya mau kemana mbak, jawabannya apaan sih lo tanya-tanya gitu. Bisa jadi kan, mungkin kalian sekarang bilang aku nggak gitu, tapi bisa jadi loh kayak gitu karena kebawa masalah. Padahal itu emosinya diredam dulu, jadi ketika keluar nggak nambah masalah. Nah, ketika pulang udah refresh deh otaknya. Nah, ketika pulang dikerjain lagi deh tuh tugasnya. Bukan karena kalian lakuin cara-cara ini tiba-tiba tugasnya selesai ya, terus siapa yang ngerjain tuh, penasaran aku. Tapi tetap dikerjain lagi gitu dalam keadaan yang sudah tenang. Oke. Itu aja dari aku sih. Mungkin sekiranya kalau misalkan aku ada salah kata, ucapan, atau bahkan informasi yang aku sampaikan, kita bisa bicarakan baik-baik ya. Oh ya, aku punya satu lagu buat kalian yang bisa nemenin kalian menghadapi segala perjuangan kalian, segala niat baik kalian. Ini lagunya dari Budi Doremi, judulnya Melukis Senja. Aku suka banget lagu ini akhir-akhir ini. Di MV-nya tuh udah ditonton 5 juta views. Wah, dan aku mau persembahkan lagu ini buat kalian. Kalau misalkan kalian lebih penasaran, kalian bisa kunjungi MV-nya ya. Nah, di sini aku mau puterin lagunya. Selamat mendengarkan dan tetap semangat di segala aktivitas kalian. Bye, semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang
menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi, jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia.